alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dimanapun berada, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala tiada hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat tahajud, salat subuh, ya, di berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita, insya Allah setiap Senin, kajiannya spesial tentang fikih, ya, dan hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Ya. Insya Allah nanti kita mengundang Ustaz Yofi Nurdian Syahasi, beliau pimpinan pondok pesantren Miftahul Khair Al-Azhar. Ya. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu hikmah juga dari beliau. Tema kita terkait dengan Al-Quran tentunya, bagaimana kita bisa memahami, mendalami sebagian di antara indahnya bahasa Al-Quran, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini dijamin oleh Allah sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, Al-Quran ini, dan kami akan menjaganya. Jadi kehebatan Al-Quran ini luar biasa, tidak akan bisa ditandingi dengan kitab-kitab lain. Ya. Suatu ketika Paus Yohanes Paulus II itu pernah berceramah di depan para pendeta, begitu ya, dengan agama lain. Beliau mengatakan bahwa kalau mau tahu kitab yang paling asli, ya, dari sisi orisinalitas, bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling asli, keasliannya terjaga. Ini seorang yang non-muslim, bahkan seorang pimpinannya, begitu ya, dia tidak mengimani apalagi mempercayai dan mengamalkan Al-Quran, ya, tapi dia mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran inilah yang paling asli. Ya. Nah, keaslian ini tentu kalau tidak Allah yang menjaga, kalau tidak Allah yang memelihara, maka akan rusak. Ya. Allah yang menjamin, sebagaimana dalam surat Al-Hijr tadi, bahwa Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Itu satu poin. Yang kedua adalah Al-Quran ini begitu indah, gitu ya, dari sisi manapun kita lihat. Ya, seperti kalau istilahnya batu permata, gitu. Batu permata itu begitu indah dari sudut manapun kita lihat, dari sudut kanan, kiri, atas, bawah, begitu. Cuttingannya itu, potongannya itu mengeluarkan kilauan warna yang beragam. Artinya ketika Al-Quran dilihat dari sisi kisahnya, maka Al-Quran adalah kisah-kisah yang paling menentukan yang bisa kita baca. Dari sisi hukumnya, hukum yang paling lengkap dalam Al-Quran. Dari sisi sejarah dalam Al-Quran itu sejarah yang bisa dibuktikan. Dari sisi bahasa, tentu keindahan bahasanya sangat luar biasa. Dari sisi ilmu pengetahuan, banyak terkait ilmu pengetahuan juga sudah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi dari sisi mana kemudian kita mempelajari Al-Quran, kita akan menemukan banyak sekali keindahan, keistimewaan Al-Quran tersebut. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar dialog juga dengan Ustaz Yofi, bagaimana Al-Quran ini memberikan kepada kita tentunya keyakinan, dan semakin yakin kita sebagai seorang yang beriman, dan ini bagian dari rukun iman, ya, iman kepada kitab Allah, terutama Al-Quran yang menjadi tuntunan hidup kita, maka tugas kita adalah perintahkan untuk mempelajarinya selalu. Baik, Ustaz Yofi sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Apa kabar, Ustaz? Sehat? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah.
Terima kasih Ustadz Yopi sudah berkenan hadir di acara MQ pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Baik, jazakumullahu khairan. ya. Ustadz Yopi ini pimpinan pondok pesantren Miftahul Khair Al-Azhar. Ini saya penasaran juga Ustadz Yopi, kenapa ada Al-Azharnya? Ada kaitan dengan Al-Azhar Kairo gitu atau bagaimana? Oh tidak, hanya memang dulu saya alumni Alhamdulillah dari Al-Azhar, pulang 2009 akhir, dan ketika mendirikan pesantren atau yayasan, nama Miftahul Khair sudah banyak, jadi harus ada tambahan satu nama lagi, 3 suku kata, Ustaz. Oh iya, iya. Ya. Baik, jadi dikaitkan dengan dulu belajar ya di Al-Azhar Kairo, dan memang supaya membedakan ya. Kadang-kadang kan kaitan dengan hukum atau yayasan harus beda dengan yang lain. Ini menarik ya sebenarnya. Jadi ketika mendengar Miftahul Khair Al-Azhar, wah kayaknya jadi seperti kuliah di Al-Azhar, padahal di Ranca Ekek. Amin, Baik, amin. Ustaz Yopi, kita akan berbicara nih terkait dengan Al-Quran. Mungkin di awal ini sebagai prolog dulu, seperti apa keistimewaan atau kemujiatan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab lain atau kitab-kitab sebelumnya. Silakan Ustaz Yopi. Baik, jazakumullahu khairan. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Zoom ini. Semoga hadirnya sekarang kita dalam kajian pagi MQ dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, terlebih dengan mengangkat tema kajian Al-Qur'anul Karim. Kita semua alhamdulillah mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi. Karena tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlina minan nas." Kalau kajian di ibu-ibu teraskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap innalillahi langsung innalillahi raji'un, saya mau. Innalillahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ahlina, para keluarga, minan nas, dari golongan manusia. Manhum ya Rasulullah? Qila manhum ya Rasulullah? Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh. Merekalah sahabat Al-Quran, merekalah ahlul Quran, merekalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran ini, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dimanapun berada, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya mereka adalah orang-orang yang diberikan warisan berupa Al-Quran ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mukjizat yang agung. Ustadz Mulyadi kemarin baru pulang umroh, ya kita baru pulang umroh. Tidak pernah kita melihat di mana istana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan emas intan berliannya, peninggalan yang berupa dunianya tidak ada. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu mukjizat yang luar biasa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan langsung menjaganya. Oleh karena itu, salah satu wasilah
untuk menjaga Al-Quran sehingga terjaga kemurnian Al-Quran ini. Al-Quran memiliki nama-nama yang sangat banyak, tapi di antara nama yang sangat banyak tersebut, yang paling banyak disebutkan adalah Al-Quran dan Al-Kitab. Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan wa qira'atan, artinya dijaga bacaannya sedemikian rupa, lahir setiap generasi ke generasi para penghafal Al-Quran. Jadi dijaga dalam hati mereka dengan hafalan. Al-hifdzu fis sudur, ya, dijaga dalam hati-hati para penghafal Al-Quran. Dan insya Allah kita niatkan menjadi para penghafal Al-Quran, walaupun satu surat, walaupun satu juz, walaupun 10 juz, ya, dan tidak usah lebih dari 30 juz, cukup saja 30. Baik, Masya Allah. Ini terima kasih Ustaz Yopi sebagai pengantar awal ya. Satu, sahabat-sahabat sekalian, orang yang mempelajari Quran, menghafal Quran, insya Allah jadi ahlullah ya, keluarga Allah. Yang kedua, cara dari Allah menjaga Quran itu adalah Allah menakdirkan dihafal atau banyak orang yang hafal Quran. Ya, luar biasa nih Ustaz Yopi juga pesantrennya pesantren tahfidz Quran ya. Jadi titipkanlah untuk menjaga Al-Quran ini kepada hamba-hamba Allah yang hafal Quran. Dan luar biasa nih Ustaz Yofi, saya pernah lihat tayangan Saiful Al-Bandari, itu ada yang belajar Quran dari anak-anak sudah bisa hafid Quran, ada orang yang buta bisa hafal 30 juz, ada nenek-nenek sudah tua menghafal dan bisa menyelesaikan hafalannya, ada orang yang autis bisa hafal Quran, ada yang idiot bisa hafal Quran. Jadi Masya Allah, ini keistimewaannya. Dan konon menurut penelitian sampai hari ini adalah kitab ya, atau buku gitu, orang umum menyebutnya buku yang paling banyak dihafal di dunia ini adalah Al-Quran ya. Sahabat-sahabat sekalian, itu diantara pengantar ya Ustaz Yopi ya. Baik Ustaz, terkait dengan Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab nih, mungkin karena tadi ya kita temanya tentang indahnya Al-Quran, ya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa dalam berbahasa Arab? Mungkin ada penasaran nih buat kita semua. Kalau kata orang Sunda, kenapa nggak bahasa Sunda aja? Gitu. Oke, Ustaz Yopi silakan. Baik, Masya Allah. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, satu lagi Ustaz tadi, ya. Nama Al-Quran adalah Al-Kitab. Al-Kitab berasal dari kata bayak tubuh kitabatan, artinya dijaga juga dalam bentuk tulisan. Al-Quran ini ketika dituliskan, dibukukan dalam satu buku di zaman Abu Bakar As-Siddiq melalui usulan dari Umar bin Khattab, lalu di zaman Uthman bin Affan diperbanyak, sehingga sampai sekarang tersebar ke seluruh penjuru dunia, dikenal dengan Mushaf Utsmani. Dan di sini pula ketika misalkan lupa hafalan, oh alhamdulillah nih ada dalam bentuk tulisannya. Bahkan Masya Allah ada sebagian para ulama yang sekarang sudah berkecimpung dalam menafsirkan Al-Quran dari segi tulisannya, Alkitab ini. Jangankan dari bacaan, dari tulisan saja Masya Allah memiliki mukjizat yang luar biasa. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Ustaz, kenapa Al-Quran diturunkan berbahasa Arab? Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama mungkin kalau kita sebagai umat Islam percaya yakin akan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam as-sahihah, bahwa memang Al-Quran diturunkan berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Ini luar biasa, la'allakum ta'qilun. Jadi sudah menjadi jawaban yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kenapa berbahasa Arab? Agar kalian mengerti. Karena memang Al-Quran ketika diturunkan di Arab. Dan ini salah satu bentuk komunikasi dalam Al-Quran. Ketika kita ingin dimengerti oleh orang lain, maka berbicaralah dengan bahasa
yang memang kita berada di situ. Saya susah misalkan ketika berada di Cina atau di luar negeri dengan bahasa yang memang tidak dipakai di negara tersebut, ya. Dan uniknya Al-Quran, walaupun berbahasa Arab dan mungkin sebagian belum mengerti apa yang dibaca, tapi tetap saja dibaca. Inilah mukjizat Al-Quran. Tetap saja dihafal walaupun yang dibaca tidak paham. Kalau misalkan Ustadz, ada yang memiliki alat elektronik, karena memang itu mungkin produksi Jepang, Cina, Korea, itu tulisannya tulisan Jepang, Cina, Korea. Kira-kira kita akan membacanya tidak? Tidak akan, karena memang tidak mengerti ya gitu. Iya. Bahkan di sebagian broadcast WA itu ada yang bertuliskan Thailand, di bawahnya ada meme tangisan. Itu nangis bukan karena muhasabah, tapi karena tidak mengerti apa yang dibaca. Tapi Al-Quran, Masya Allah, paham tidak paham jadi pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran maka baginya kebaikan. Satu huruf, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Itu yang pertama tentunya. Al-Quran berbahasa Arab karena turun di Arab ketika itu, dan itulah bahasa yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang di Mekah, di Madinah dan sekitarnya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, silakan Ustaz, mungkin yang pertama dulu ya. Ya lanjut Ustaz. Jadi yang pertama lanjut. Ini Quran sendiri yang menyampaikan ya, sebagaimana dalam surat Yunus ayat kedua. Ya tadi Ustaz Yofi dikutip ayatnya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun, ya agar kalian berakal. Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab ini. Tentu la'alakum taqilun ini artinya menggunakan akal ini agar kita belajar, agar kita mempelajari Al-Quran, mempelajari juga bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, begitu. Begitu Ustaz Yofi ya? Ya, di surat Yusuf ayat 2 itu memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Memakai kata aqala, ya'qilu. Ya, secara bahasa kan itu berakal. Diambil kata tersebut, ini Masya Allah. Ternyata yang kedua jawabannya adalah karena memang bahasa Arab yang memiliki bahasa-bahasa yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Kekayaan bahasanya sangat luar biasa, kedalaman bahasanya sangat luar biasa, dan kenapa ketika itu Al-Quran turun dengan gaya bahasa yang luar biasa, gaya bahasa yang mu'jiz itu artinya melemahkan, maka arti mukjizat adalah melemahkan orang-orang yang tidak percaya kepada mukjizat tersebut, kepada para nabi dan para rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika itu yang sedang berkembang di masyarakat ketika Rasulullah diutus itu adalah kegemaran orang-orang ketika itu ke dalam sastra bahasa, sehingga setiap Jumat ada kontes bahasa, puisi, sastra yang luar biasa. Yang menang juara itu ditempelkan karyanya di Ka'bah, di Pasar Mukaz kan ya, setiap seminggu sekali, Masya Allah. Dan salah satu orang yang paling, selain dia kaya raya, dia juga ahli sastra, Walid bin Mughirah namanya. Ketika dia mau mendebat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membujuk dengan lemah lembut, ya Rasulullah, apa yang kau inginkan? Harta, tahta, wanita, bolehlah. Aku akan berikan harta sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di Mekah agar engkau berhenti dari dakwahmu. Tapi kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ghafir, lalu ya surat Ghafir, Alif Lam Mim dan seterusnya. Lalu Walid bin Mughirah pulang dengan wajah tertunduk, wajah yang penuh dengan kebingungan, wajah yang penuh dengan kebimbangan. Kemudian dia berkata, tadi apa yang dibaca oleh Muhammad bin Abdullah, yakin itu bukan karangan manusia, itu adalah firman dari Zat yang maha segalanya. Tapi karena memang iman bukan warisan, iman adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, ya dia pun belum dan tidak masuk Islam. Inna alaihi la halawah, gitu, Masya Allah, ada kenikmatan, kata Mughirah.
Ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Masya Allah, tabarakallah, itu didengarkan oleh orang Arab yang memang belum masuk Islam. Apalagi dibaca, difahami oleh orang yang Muslim, yakin kepada Allah, paham bahasa Arab. Maka insya Allah pemirsa yang budiman, mudah-mudahan semakin kita semangat untuk memperdalam bahasa Arab, karena ia adalah bahasa Al-Quran, bahasa Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan insya Allah bahasa ahli surga di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu luar biasa nih, sahabat-sahabat, kita dapat ilmu sekali lagi tentang bagaimana keindahan bahasa Al-Quran ini, ya. Dan Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab bukan kebetulan, ya, tidak kebetulan, tapi memang Allah menakdirkan diturunkan dalam bahasa Arab agar kita satu, ya, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, dan Allah memang menjaganya juga dengan bahasa tersebut. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah, paling bisa dipelajari oleh seluruh dunia, ya. Mungkin kalau kita bertemu dengan orang-orang luar negeri, negara manapun, walaupun ya negara yang jauh sekali, ya, dari bahasa Arab, tapi ketika membaca Al-Quran hampir tidak terlihat bahwa dia orang negara tersebut, ya. Ketika baca Quran, ya, sama bacaannya. Nah, ini salah satu kehebatan bahasa Arab. Dan tadi disampaikan oleh Ustaz Yuti bahwa zaman dulu, ya, sejarahnya ketika orang-orang Arab begitu mengagungkan syair, begitu menjadikan penyair itu orang-orang yang hebat, yang berkedudukan. Nah, ketika Al-Quran ini turun, bahasa syair apapun, sastra sehebat apapun tidak bisa mengalahkan ketinggian, keagungan, keindahan bahasa Al-Quran. Ya. Baik, Ustaz Yopi, mungkin bisa dilanjut, silakan beberapa contoh kalimat atau beberapa contoh ayatnya terkait bagaimana keagungan kalimat-kalimat Al-Quran itu. Silakan, Ustaz. Oh, baik, Ustaz. Mohon maaf tadi ketika Walid bin Mughirah, ya, salah satu penyair yang handal, itu mendengar surat Ghafir, Hamim, dan lain sebagainya, dan seterusnya, itu, ya. Kemudian dia mengatakan, ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan jin. Wallahi, demi Tuhan, katanya, demi. Inna lahu lahalawah wa inna alaihi latalawah. Gitu. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini perkataan dari beliau sendiri. Oleh karena itu, Masya Allah, tabarakallah, Al-Quran yang memang merupakan mu'jizat, yang memang melemahkan apa yang memang dalam pikiran manusia, khususnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalil yang selanjutnya sebagai bukti bahwa Al-Quran merupakan kalamullah adalah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang An-Nabiyil Ummi, itu, ya, yang tidak pandai menulis, itu. Oleh karenanya sangat dijaga, ini bukan karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip benci kepada Islam. Salah satu dari contoh mukjizat itu yang memang ini menjadi salah satu dalil akli sehingga orang-orang semakin yakin percaya kepada Al-Quran. Kita ambil contoh dalam Al-Quran surah An-Nisa, ya, ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang kafir ketika nanti dimasukkan ke dalam neraka, maka yang digantikan nanti di neraka itu adalah julud, jamak dari jildun, artinya kulit. Kenapa yang diganti kulit, bukan dagingnya, bukan tulangnya, bukan bagian anggota tubuh yang lain? Ternyata ditemukan beberapa puluh tahun ke belakang, padahal Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu mengatakan dalam ini, oh ternyata kulit adalah indera peraba, kulit adalah indera perasa.
Sehingga di dalam ayat tersebut dengan jelas liyadzuqul adzab, agar merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contohnya. Kenapa yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kulit? Liyadzuqu, untuk merasakan pedihnya azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh yang kedua yang berkaitan dengan mukjizat, ini kan ada yang bersifat al-ilmi juga. Dalam surah yang mungkin sering kita baca, surat Yasin ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Nanti di akhirat, di hari pertanggungjawaban, kami akan mengunci afwahihim, mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun. Mungkin sebagian kita bertanya, masa tangan bisa berbicara, masa kaki bisa bersaksi? Oh, ternyata Masya Allah, dengan kecanggihan ilmu, dengan kecanggihan teknologi, jangankan nanti di akhirat, di dunia saja yang namanya tangan ini sudah bisa berbicara. Sudah bisa berbicara. Sekarang HP ada yang dibukanya pakai sidik jari. Ketika terjadi misalkan kriminalitas, tidak diketahui siapa pelakunya, oh, di benda tersebut, di suatu benda atau di suatu tempat ada sidik jari seseorang, ditemukan siapa pelakunya. Seolah-olah kata tangan itu, tuh dia pelakunya, berbicara. Kemudian di surat Al-Kahfi mungkin, yang sering kita baca di hari Jumat, wajadu ma'amilu hadira, mereka akan menemukan apa yang mereka lakukan hadir. Nanti di akhirat itu apa yang mereka lakukan dulu di dunia ternyata hadir, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang banyak yang tidak percaya akan hari setelah dunia, akan kehidupan setelah dunia. Akan tetapi itu ayat Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Masya Allah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kejadian. Mungkin dulu Ustadz Mulyadi ketika menikah, ada gambarnya, ada videonya, diputar lagi di tahun 2022. Dulu saya mungkin menikah, ada dokumentasinya, diputar lagi. Itu di dunia bisa diputar lagi, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada CCTV, apalagi nanti di akhirat. Itu. Masya Allah. Wah, luar biasa. Ini baru sebagian kecil sekali ya Ustadz dari begitu banyak tersebar ayat yang begitu agung dan begitu indah. Ini baru 3 saja sudah kita merasa bertambah nih keyakinan kepada Al-Quran ya, bahasa-bahasa Al-Quran yang begitu indah. Dan benar apa yang disampaikan Ustadz Jupri tadi, sedikit menambahkan Ustadz terkait bahwa kenapa Rasulullah ini Nabi Ummi ya, Nabi yang tidak bisa baca tulis, padahal sesungguhnya kan bagi Allah sangat mudah. Rasulullah diberikan kemampuan membaca menulis, bahkan ada sahabat yang memiliki kemampuan 9 bahasa, itu bisa ya. Tapi ternyata rahasianya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, justru dengan Rasul tidak bisa baca tulis, meyakinkan kepada orang-orang kafir waktu itu, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di Mekah maupun Madinah, bahwa Al-Quran ini diturunkan bukan karena hawa nafsu Rasulullah, bukan keinginan Rasulullah, bukan karena itu bahasa Rasulullah, tapi benar-benar bahasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu firman Allah, sehingga bagi kita orang beriman meyakini ya ini sebagai firman Allah. Dan orang-orang kafir waktu itu bisa terbantahkan gitu. Oh, ini yafkuluna tarah gitu ya, menuduh bahwa Muhammad itu membuat, mengada-ngada, bahwa Muhammad itu membuat Al-Quran sendiri dan seterusnya. Ya tidak, karena Rasul juga tidak bisa baca tulis. Bagaimana bisa bikin Al-Quran? Bagaimana bisa membuat kalimat seindah itu? Kecuali memang ini firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pada saat tadi setidaknya ada 3 contoh ya disampaikan oleh Ustaz Yopi dari surat An-Nisa, surat
Yasin ataupun juga di surat Al-Kahfi. Silakan mungkin masih bisa ditambahkan Ustaz sebelum nanti kita undang para pendengar, para pemirsa yang tergabung di Zoom ini, juga boleh Bapak Ibu yang bergabung di IG, di YouTube, di media lainnya. Insya Allah ada tim yang merekap. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya, ini sekitar pemujizatan Al-Quran, indahnya Al-Quran, Masya Allah, luar biasa. Ilmu yang jarang nih ya, karena kajian kita biasanya fikih setiap Senin ini. Silakan Ustaz Yopi dilanjut, mungkin tambahan dengan pemujizatan Al-Quran ini. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan. Para pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, tentunya insya Allah sebagai tambahan agar kita semakin yakin, semangat, termotivasi untuk memperdalam Al-Quran. Tentunya salah satu wasilah yang paling menunjang adalah dengan memahami bahasa Al-Quran itu sendiri, yaitu bahasa Arab. Secara umum, mungkin yang pernah belajar, insya Allah sama-sama kita murojaah lagi, bahwa dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, sorof, dan balaghah. Ini secara umum agar kita bisa memahami bahasa Al-Quran. Ilmu nahwu tentunya adalah ilmu yang mempelajari susunan kata. Ya, kalau di kita subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Arab sebetulnya ini mudah, gitu ya. Kata-kata itu secara umum hanya dua saja. Ada kata yang memang diawali dengan kata benda, istilahnya nanti mubtada khobar, ada memang yang diawali dengan, sehingga disebut jumlah ismiyah, kemudian ada yang diawali dengan kalimat atau kata kerja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah diawali dengan kata benda, itu. Jadi secara umum dua jumlah saja atau dua kalimat saja. Ini ilmu nahwu. Nahwu itu secara bahasa kan contoh. Makanya nanti banyak contoh-contoh sehingga kita lebih mudah, lebih paham. Atau dan memang ternyata dengan adanya contoh kita bisa lebih paham terhadap sesuatu. Ini luar biasa, ada ilmu nahwu. Yang kedua ada ilmu sorof. Ini perubahan dari satu kata bisa berubah menjadi kata-kata yang lain, tapi asal katanya, akar katanya itu juga gitu. Misalkan kita sudah mendengar sering istilah alim, jamaknya ulama, ternyata itu berasal dari kata alima, ya'lamu. Kemudian bentuk ketiganya atau bentuk masdarnya adalah ilman, ilmu. Oh, ternyata itu saling berkaitan satu sama lain. Orang yang mengajar disebut muallim, yang belajar muta'allim. Itu semuanya berasal dari kata alima, ya'lamu. Yang ketiga ada ilmu balaghah. Inilah ilmu yang khusus mempelajari indahnya bahasa Al-Quran. Ilmu balaghah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi'. Memang ini kalau diterjemahkan ya sulit, ini sudah menjadi istilah dalam disiplin ilmu balaghah ini. Balaghah itu memang asal katanya balagh. Balagha yablughu, artinya sampai. Makanya Rasulullah salah satu sifatnya adalah menyampaikan, tabligh. Tabligh itu asal katanya balagha. Ya. Sehingga salah satu sifat Rasulullah at-tabligh, maka beliau punya kemampuan. Saya lebih senang menerjemahkan at-tabligh ini bukan hanya menyampaikan Ustaz, tapi juga komunikatif. Ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya ketika menjadi ayah, ketika menjadi suami, itu berbeda. Ketika menjadi pimpinan di medan perang, itu Masya Allah luar biasa. Nah, kita ambil contoh keindahan bahasa dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah saja misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam disiplin ilmu bahasa ini adalah kata keterangan. Ada dengan. Tidak diawali dengan kata kerja, tidak diawali dengan kata benda. Ya. Oh, di dalam ilmu ma'ani ini ada namanya nanti istilah al-hadfu, artinya
membuang kata setelah bismillah. Ini asal katanya sebenarnya bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, abtadi'u, saya memulai, gitu. Timbul pertanyaan, Ustaz kenapa nggak disebutkan saja abtadi'u-nya? Ada jawaban lagi dari ilmu balaghah tersebut, khususnya ilmu ma'ani, yaitu salah satu makna kenapa ada kata yang dibuang, tidak disebutkan, al-hadfu istilahnya, yadullu ala ta'mim, menunjukkan sesuatu yang umum. Kalau nanti disebutkan bismillahirrahmanirrahim, abtadi'u ketika membaca Quran, oh berarti nanti ketika melakukan aktivitas yang lain tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh dari keindahan bahasa Al-Quranul Karim. Satu lagi mungkin alhamdulillah. Yang sudah pernah belajar bahasa Arab, alhamdu itu kata tunggal atau kata jamak. Tentunya ini kata tunggal, ya. Alhamdu itu. Tapi kenapa di dalam terjemahnya segala puji? Segala kan artinya banyak, jamak gitu. Ternyata itu lahir dari alif lam yang ada dalam kata alhamdu. Para ulama bahasa menyebutnya lil istighraq, artinya mencakup seluruh pujian. Pujian Allah kepada makhluk, pujian Allah kepada Allah, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk kepada makhluk. Ini contoh kecil dari keindahan bahasa Al-Quran. Dan yang ketiga, masih dalam surat Al-Fatihah, karena ini sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu ya Allah, na'budu kami beribadah. Sebetulnya dalam bahasa kan biasanya na'budu iyyaka, na'budu kami beribadah iyyaka kepadamu. Tapi kok dikedepankan maf'ulnya, dikedepankan objeknya, iyyaka dulu baru na'budu. Oh, ada makna di situ. Dalam ilmu ma'ani disebutkan mengedepankan objek artinya ada makna qasr, ada makna pengkhususan. Iyyaka diawalkan objeknya berarti memunculkan makna hanya kepadamu ya Allah na'budu kami beribadah. Beda rasanya nanti dengan na'budu iyyaka atau na'buduka. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ini luar biasa, baru sedikit ya dari surat Al-Fatihah saja. Ya, kita serasa mendalami bahasa Al-Quran nih ya. Dan begitu banyak. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang harus belajar ya. Belajar bahasa Al-Quran, belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahkan bahasa Ahlul Jannah nanti ya Ustaz. Baik Bapak Ibu, ada kesempatan waktu nih kurang lebih 10 atau 11 menit ke depan. Bagi yang akan bertanya, akan bergabung silakan. Yang di Zoom silakan boleh raise hand atau bisa juga chat di IG, di IG atau di YouTube, chat di IG, di YouTube, di Facebook, silakan ya. Masih ada waktu terkait dengan kemujizatan Al-Quran ini ya. Luar biasa nih kalau kita pelajari bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Baik, sudah ada yang raise hand, silakan. Mau hilang lagi ya. Baik ya, sambil menunggu ini ada pertanyaan Ustadz dari Zain. Alim jadi alamat ya Ustadz. Maksudnya mungkin tadi Ustadz menjelaskan ya tentang alim ya alamu tadi. Tapi sebelumnya juga ada yang resen, Pak Nur Mukhlas, silakan Pak. Pak Faruk bisa dibantu, Pak Nur Mukhlas, ini sudah resen. Oke, silakan Pak. Sudah dibuka, sudah unmute. Ya, terima kasih Ustaz Yes. tadi. Assalamualaikum Ustaz. Yopi. Ini saya mau nanya, kalau ketika Al-Fatihah itu di waktu sholat fardu atau ya sholat fardu terutama, ada saat waktu dia jahar sama pada sir gitu, itu panjangnya itu sama atau enggak Ustaz? Jadi lama bacaannya itu
sama lamanya atau kan saya lihat kok waktu sir itu lebih pendek, jadi cepat gitu loh dibanding ketika dibaca jahar gitu. Itu gimana Ustaz? Sunahnya gimana? Maaf. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Nur Mukhlas. Silakan Ustaz Yopi. Ini kalau sir mah cepat gitu ya. Kalau jahar agak lama gitu mungkin ya Pak Mukhlas. Apakah ada perbedaan dari sisi bacaan atau bagaimana Ustaz Yopi? Silakan. Oh baik, syukran. Mungkin ketika kita salat berjamaah, betul Bapak, sebagian kita merasakan di beberapa rakaat itu tentunya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Ya, tentunya sunnahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beliau menjelaskan salah satu adab untuk imam ketika menjadi imam salat itu di rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu membaca surat yang agak panjang, lebih panjang dari rakaat kedua gitu. Ya. Dan nanti ketika sir, kenapa itu lebih cepat? Mungkin ya. Karena memang di rakaat ketiga, keempat, kalau misalkan kita sholat Isya, itu memang tidak membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Jadi hanya membaca surat Al-Fatihah saja gitu. Ya. Adapun cara baca Al-Fatihah ketika jahar dengan ketika sir, sebetulnya prinsipnya sama saja. Hanya berbedanya ketika jahar itu diperdengarkan dan orang-orang menyimak, otomatis imam akan lebih memperhatikan setiap ayat demi ayat. Tapi kalau sir, tentunya dia baca di dalam hatinya, itu memang kemungkinan lebih cepatnya ada dikarenakan panjang pendek, kemudian apa yang dibaca itu tidak diperdengarkan. Walaupun prinsipnya memang sama saja. Hanya mungkin terasa panjang dan pendeknya tadi tidak ditambahi ketika sir dengan surat setelah Al-Fatihah. Baik, terima kasih Ustaz Yopi. Begitu Pak Nur Mukhlas ya. Jadi sebenarnya sama 7 ayat Al-Fatihah, baik mau dibaca sir maupun zahar ya. Bacaannya pun sebaiknya sama, artinya dibaca tartil. Tidak karena zahar lambat, tapi kalau sir cepat banget begitu ya, karena Al-Fatihah dari kecil sudah hafal, nah, tentu tetap ada membacanya, kemudian hurufnya tetap dibaca sebaik mungkin. Baik, sebelum ke Zoom lagi, ini ada bertanya Ustadz dari IG ya, Muhammad Panji Ginanjar. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mengapa susunan surat Quran itu tidak dibukukan berdasarkan kehadirannya? Ya kan, surat 1 Fatihah, 2 Al-Baqarah, kenapa tidak yang turun pertama Al-Alaq, kenapa tidak Al-Alaq dulu? Mungkin begitu pertanyaan Ustadz. Ini dari Panji Ginanjar di IG. Halo Ustadz. Oh ya, betul. Alhamdulillah, jazakumullah. Ini salah satu memang yang sering diinikan dalam ilmu Al-Quran. Di dalam ulumul Quran, ya, di antaranya mungkin kitab Mabahith yang ulumul Quran, karya Mana Al-Qattan dan lain sebagainya, itu dijelaskan bahwa salah satu proses untuk penetapan tartib surat, susunan surat-surat yang 114 di dalam Al-Quran, itu sifatnya tauqifi. Tauqif itu bukan lawan kata dari ijtihadi. Kalau ijtihadi itu Rasulullah SAW bisa berijtihad. Rasulullah bisa memberikan usulan tersendiri. Ya, tapi kalau tauqif memang itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Rasulullah oleh Allah, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang memang merupakan panitia penulisan Al-Qur'an ketika itu. Rasulullah bersabda, simpanlah ayat ini setelah ayat ini, simpanlah surat ini setelah surat ini. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah. Begitu ya, jadi susunan ini bukan Rasulullah yang ngarang ya, Ustaz Yopi ya, tapi dari Allah sudah disampaikan, sehingga yang sampai ke kita itu sudah berdasarkan urutan yang itu juga
difirmankan oleh Allah dan dikodifikasi atau disusun, dibukukan itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sehingga yang kita kenal Mushaf Utsmani sebenarnya dari zaman Rasulullah sudah mulai diperintahkan untuk dibukukan, tapi saat itu para sahabat sudah banyak yang hafal Quran, jadi tidak khawatir. Makin ke sini kalau tidak dibukukan makin berat gitu ya, tidak semua kita hafal Quran. Baik, Mbak Arfiani, silakan sudah raise hand, boleh unmute Mbak Arfiani di Zoom ya. Kemudian baik, sambil nunggu ini dari Fauzi, bagaimana kalau hukumnya kita sholat 5 waktu tapi bacanya terus-menerus surat pendek? Ini mungkin yang nggak hafal-hafal ya, ada yang kulhu dan kuliah saja nampaknya Ustadz Yopi. Gimana Ustadz, boleh nggak ini? Ya Masya Allah, ya masa dilarang ya, itu adalah ayat Al-Quran, itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Hanya tentunya kita, tentunya iman dan Islam kita itu kan harus di-upgrade terus, harus ada peningkatan gitu, resolusi setiap tahun. Ya Allah, Ramadan tahun kemarin saya tilawahnya khatam, misalkan qiraahnya 1 khataman, Ramadan tahun ini 2. Tahun kemarin ya Allah saya hafal kulhu dan kuliah, atau sekarang mah hafalnya qul uhiya ilaik, surat Al-Jin misalkan gitu ya. Jadi setiap tahun ada kita menambah hafalan. Tentunya ada hadis Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhirat, nanti di surga, orang-orang yang hafal Al-Quran, dia diperintahkan oleh Allah untuk membacanya. Silahkan, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di surga. Hafalanmu semakin banyak, semakin tinggi derajatmu gitu. Dan silahkan sesuai tentunya dengan kemampuan kita. Mampunya itu ya insya Allah ada sahabat yang memang cinta dengan surat Al-Ikhlas, terus dibaca surat Al-Ikhlas ya. Dan ketika ditanya kenapa engkau membaca surat itu terus, padahal engkau hafal surat yang lain gitu ya. Jadi membaca Al-Ikhlas itu bukan karena tidak hafal surat yang lain, tapi memang karena saya cinta katanya kepada surat ini. Maka Rasulullah menjawab, surat ini sudah menunggumu di surga. Masya Allah. Jadi gitu Mas Fauzi ya. Jadi informasinya atau motivasinya belajar Quran tambah hafalan. Jangan sampai kuliah dan kulhu ya. Rakaat pertama kuliah, kedua kulhu, besoknya sholat lagi. Rakaat pertama kulhu, kedua kuliah, itu saja. Ya kenapa Mas Fauzi bacanya kulhu terus? Saya cinta kepada kulhu. Enggak, ngapalnya cuma itu memang gitu ya. Masya Allah. Baik, ini mungkin kesempatan terakhir yang lain, mohon maaf kalau yang di Zoom boleh nanti setelah ini, masih ada waktu ya, karena di medsos ini waktu sudah selesai. Usaha Diopi 1 menit lagi. Mungkin sebelum diakhiri ada pesan-pesan terakhir Ustadz akan disampaikan sebelum kita akhiri 1 menit lagi ke depan, silakan. Baik, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat Al-Quran sebagaimana Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong syafaat untuk sahabat Al-Quran. Sahabat tentunya orang yang senantiasa bersama Al-Quran. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Jadi ada keluarga Allah, ada tamu Allah. Keluarga Allah Ahlul Quran, tamu Allah Duyufur Rahman, jemaah haji atau jemaah umroh. Mudah-mudahan Al-Quran yang diturunkan tentunya di Mekah dan Madinah ini membawa kemuliaan bagi kita, tidak sebaliknya, karena memang Al-Quran itu hujjatun laka au alaika. Dia bisa menjadi pembela untukmu, sebaliknya dia juga akan menagih. Kenapa misalkan saya tidak dibaca padahal Al-Quran ada di rumah, matamu masih sehat, fisikmu masih sehat, lisanmu masih lancar, kenapa engkau tidak membacaku? Kenapa engkau tidak mempelajariku? Kenapa engkau tidak mengamalkanku? Mudah-mudahan kita bisa membaca, memahami, dan yang utama adalah mengamalkan Al-Quranul Karim.
Baik, Masya Allah, Bapak Ibu, mudah-mudahan pagi hari ini kita bisa mengamalkan bersama Ustaz Yopi tadi ya, dapat ilmu, dapat wawasan kembali tentang Al-Quran, motivasi kembali untuk belajar ilmu tentang Al-Quran, belajar bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, dan semakin dekat dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, mengkajinya, serta mengamalkannya. Terima kasih, kita akhiri dulu. Yang di medsos, yang di Zoom masih standby, silakan. Nah, waktunya sudah habis, kita tutup dengan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Yopi dan juga sahabat-sahabat semua yang menyimak melalui MKTV, MKFM, melalui Facebook, melalui IG, melalui Twitter dan sebagainya ya. Semoga pertemuan ini berkah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid.